Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Oktaviani Chandrasari beserta dua rekan saya Umi Hasana. dan saya Azira Agustina. Di sini kita mau ngapain? Di sini kita bakalan melihat potensi kemaritiman yang ada di Kota Tanjung Pinang beserta UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk itu ikutin terus ya video kita. Selamat menyaksikan. Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dan terletak di Pulau Bintan dengan luas daratan sekitar 1,42% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau. Nama Tanjung Pinang diambil dari posisi kota yang menjorok ke laut dan ditumbuhi sejenis pohon pinang. Pohon-pohon tersebut merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan. Tanjung Pinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan, di mana terdapat Kerajaan Bintan yang berpusat di Bukit Batu karena posisinya yang strategis di Pulau Bintan dan menjadi lalu lintas untuk perdagangan. Wilayah Kota Tanjung Pinang berbatasan dengan Kabupaten Bintan di sebelah utara, selatan, dan timur serta Kota Batam di sebelah barat. Secara administratif, Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, dan Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Nah, Kota Tanjung Pinang ini terdapat banyak sekali tempat-tempat wisata yang dapat kita kunjungi. Salah satunya yaitu Jembatan Sungai Carang. Bagi Anda yang belum tahu, kawasan Sungai Carang ini adalah salah satu bukti sejarah pernah menjadi kawasan pemerintah pada masa Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Jembatan Sungai Carang sepanjang 225 meter yang berada di zona warisan budaya daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, jembatan Sungai Carang ini menjadi magnet baru bagi wisatawan, tak terkecuali warga Kota Tanjung Pinang. Banyak yang mengunjungi jembatan ini saat malam hari, karena saat itu lampu hias mulai dinyalakan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai 5.30 waktu Indonesia Barat. Biasanya, jembatan yang menjadi ikon Kota Tanjung Pinang ini ramai dipadati pengunjung pada malam minggu. Kebanyakan anak-anak muda yang ingin menyaksikan keindahan malam di jembatan tersebut. Mereka akan mengabadikan momen kebersamaan itu dengan berfoto ria. Selanjutnya, salah satu desa yang terletak di Kota Tanjung Pinang adalah Senggarang. Senggarang merupakan desa di Pulau Bintan. Tempat ini dihunikan lebih banyak oleh etnis Tionghoa. Terdapat berbagai vihara dan patung-patung Buddha. Jika kita menyebut Senggarang, maka benak kita akan tertuju kepada bangunan yang sekarang dijadikan objek wisata bagi masyarakat di Kepulauan Riau, yakni Vihara Dharma Sasana, yang bangunannya masuk dalam kawasan cagar budaya. Vihara Dharma Sasana berada di pinggir pantai Senggarang, Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Selain digunakan untuk tempat ibadah umat Buddha, vihara ini digunakan sebagai objek wisata menarik di Pulau Bintan. Suasana hijau tampak di kawasan vihara ini. Terdapat banyak patung seperti patung Buddha, patung Dewi Kuan Im, patung naga, patung pendekar sakti Sun Yikong, dan teman-temannya. Vihara ini dulunya dibangun oleh imigran dari Cina daratan. Kompleks vihara ini memiliki 4 bangunan utama, di mana 3 bangunan merupakan kelenteng yang letaknya menghadap ke laut. Kelenteng pertama bernama Kelenteng Fude Zengsen. Kedua bernama Kelenteng Tianhou Sengmu. Ketiga bernama Kelenteng Yuan Tianshang. Sedangkan yang keempat adalah Vihara Dharma Sasana yang dibangun pada tahun 1988. Keunikan tempat ini banyak sekali terdapat patung-patung dewa dan dewi. Kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat ini adalah berasal dari Singapura dan Malaysia. Tujuannya adalah berziarah. Kita lanjut ke estimasi tempat wisata berikutnya, yaitu Taman Budaya Raja Ali Haji. Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, serta memiliki berbagai suku bangsa dan budaya yang terdiri dari suku Melayu, Bugis, Tionghoa, Jawa, Minang, dan Batak. Untuk melekatkan identitas kota budaya tersebut, pemerintah Kota Tanjung Pinang meresmikan sebuah kawasan yang disebut dengan Taman Budaya Raja Ali Haji. Taman Budaya Raja Ali Haji berada di kawasan Kelurahan Senggarang. Di dalam taman budaya tersebut, dibangun sebuah semi permanen 7 unit miniatur rumah adat yang dilengkapi dengan berbagai simbol budaya dari masing-masing daerah.
Di antaranya terdiri dari miniatur rumah adat Melayu, lengkap dengan masjid penyengat, rumah adat Padang, rumah adat Jawa, rumah adat Bugis, rumah adat Batak, hingga rumah khas milik etnis Tionghoa. Kepulauan Riau membedahi Kampung Bugis, salah satu kawasan di pesisir menjadi destinasi wisata baru, yakni Kampung Pelangi. Kampung Bugis yang selama kumuh kemudian disulap agar lebih rapi dan menarik wisatawan. Pemerintah membangun jembatan melingkar dan rumah-rumah penduduk dicat warna-warni seperti pelangi. Pengecatan rumah tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan penghuni rumah. Kalau penghuninya setuju baru boleh dicat, tidak ada paksaan. Sejak Kampung Bugis berbenah menjadi Kampung Pelangi, ada saja wisatawan dari dalam dan luar kota Tanjung Pinang yang datang di hari libur atau saat akhir pekan. Mereka menikmati suasana baru di Kampung Bugis yang kini lebih ceria dan menarik. Hasilnya, pada hari-hari libur dan akhir pekan, ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah berbondong-bondong ke Kampung Bugis. Mereka terpesona melihat warna-warni Kampung Bugis. Area jembatan menjadi objek selfie favorit, di samping spot-spot menarik dan Instagramable lainnya yang ada di kampung tersebut. Seiring dengan kian banyaknya wisatawan, muncul warung-warung yang menjual aneka makan dan minuman. Ekonomi masyarakat menjadi lebih terbantu. Selain ekowisata yang ada di kota Tanjung Pinang, di sini kami bakalan ajak kalian nih ke kota Batam, yaitu Pulau Labun. Pulau Labun tempat wisata yang sangat direkomendasikan di kota Batam. Pulau Labun terletak di seberang Pulau Galang Baru, Barelang. Untuk ke Pulau Labun ini, kita harus melewati 6 jembatan Barelang dan melintasi 5 pulau. Lalu, perjalanan ke pulau ini akan dilanjutkan dengan menyeberang ke pelabuhan milik Pulau Labun Resort menggunakan perahu motor sekitar 10 menit. Pulau Labun ini merupakan salah satu pulau kecil dengan luas sekitar 1 km persegi. Dan Pulau Labun ini mempunyai banyak keindahan alam seperti berbagai macam warna koral dan karang dan berbagai macam jenis biota laut yang hidup mengelilingi pulau ini. Setelah kita jalan-jalan melihat wisata kota Tanjung Pinang, kita akan berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang. Soto Madong adalah salah satu contohnya. Kuahnya yang kental akan menggugah selera bagi yang mencicipinya. Dijual dengan harga yang murah, menjadi favorit di kalangan mahasiswa. Letaknya di Jalan Madong Kampung Bugis, Tanjung Pinang, berdekatan dengan kampus Umrah Senggarang, sehingga pelanggannya didominasi oleh mahasiswa umrah. Selain mahasiswa, soto Madong juga diburu oleh pegawai kantor di Senggarang ketika jam makan siang. Soto Madong adalah soto yang disajikan dengan ceker, kelembutan ceker dan kuah kentalnya akan menambah selera makan. Tak heran cita rasanya yang nikmat membuat gerai soto ini tidak sepi pengunjung. Karena soto ini ada di daerah Madong, jadi para pembeli suka menyebutnya dengan soto Madong. Adapun bumbu racikan untuk kuah soto Madong ialah campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, serai, dan sedikit kunyit. Agar rasanya pas, maka takaran garam untuk kuahnya haruslah pas juga. Selanjutnya, kita akan dengarkan sedikit wawancara terkait soto Madong dengan owner soto Madong. Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Nama Bapak siapa? Lalu ini usahanya seperti apa? Ini ya, saya jempol sama kamu ya. Kenapa selama ini anak-anak umrah, bukannya mungkin mereka lupa juga kan, menanya nama baru. Inilah kalian ini baru menanya nama sama saya. Nama saya Ruslan, istri saya namanya Masni, anak saya 3, baru 3. Jadi kalau saya yang namakan itu riwayatkan istilahnya sejarah jualan tadi kan, ya seperti ini ada-adanya. Pertama dulu kita merintis itu nggak tanggung-tanggung, namanya merintis kan. Nah setelah itu cuma modalnya cuma berapa? Tebak, bisa nebak? 100.000? 50.000. Nah 50.000 ayam waktu itu cuma baru setengah kilo. Nah, jadi yang pertama sekali anak umrah yang bernama siapa ya? Apa ya? Itu yang mengenalkan diri di sini ya. Nah,
Pas itu alhamdulillah itu maju setahun lah kami menunggu kan. Setahun kemudian kami dapat peningkatan dari anak umrah juga. Bahkan namanya ini anak umrah juga yang ngasih nama Soto Madung. Nah itulah. Kalau yang nanya keuntungan mungkin itu tak ada, hanya untung makan untuk anak sekolah. Nah itulah jawabannya. Di sini Pak, lokasinya ini kan lumayan jauh nih Pak dari dari luar ke sana gitu. Dan di sini alamatnya di mana nih Pak? Madung. Aduh, nama jalannya? Jalannya itu ya Jalan Madung juga di situ ada tuh. Biasanya orang sering bilang Madung aja gitu. Nah, ada di gerbang itu sih nggak tahu juga lah lupa namanya ada di situ. Ya. Pokoknya Madung dan Jalan Madung. Kira-kira nih Pak, udah berapa lama nih Bapak merintis dari awal tahun berapa? Tahun 2010, sekarang udah tahun 2022, hampir 12 tahun. Nah, selain soto Madung nih Pak, apa aja nih Pak menu-menu yang dijual di sini? Tak ada, tetap Soto Madung jadi best seller. Madung sama Indomie segala macam itu ayam goreng itu aja. Selama 12 tahun itu. Karena kita tak bisa merubahkan rasanya itu kalau banyak nanti tidak bagus ya. Iya. Orang itu kan rasanya kan. Jadi kita pertahankan itu. Jadi itu aja. Selama 12 tahun. Alhamdulillah ya Allah memberi rezeki. Untuk jam jualannya nih Pak, dari jam berapa ke jam berapa? Kalau jualan itu namanya kita ya pagi-pagi udah ada jam 7, tapi kalau masak itu jam-jam 9 itu udah setengah 9. Setengah 9 sampai setengah 5. Itu kalau setengah 5 kami udah siap, walaupun ada tamu kami tak terima lagi. Karena kita itu kan duit kita cari, ibadah pun kita juga kita cari. Nah, nanti kalau saya ngitung di sini sampai jam 6 mau maghrib berapa, jam berapa, kan kita harus kerja. Siapa tak mau rezeki lebih kan, ini tapi kan kita ya juga harus sholat. Ya, benar. Ya, Pak. Ada lagi yang ada tanya? Dah. Udah, kita aja Pak. Nah. Terima kasih banyak. Cukup sekian video dari kami, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.